Halo Jordan, halo Sande. Halo Kak, Suara Kak Ditra sudah masuk dengan jelas kan ya? sudah Kak. Kita hari ini akan belajar melanjutkan materi sebelumnya. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik. Jordan, Baik, Kak. oke tunggu bentar ya. Oke, Jordan sudah fokus di Zoom? Gimana? Terdengarkan ya suara Kak Ditra? Kak, Oke, aman sepertinya. Oke, Kak Ditra buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Siang Kak. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar sesuai yang sudah diagendakan di pekan lalu. Kita akan membahas persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel atau biasanya disingkat menjadi PLSV dan PTLSV gitu ya. Oke, Hmm, Kak diterangkan share screen dulu deh. Oke, materinya sudah terlihat di masing teman-teman. Sudah Sudah? Kak. Ya. Jadi nanti ada dua capaian di dalam materinya, ada PLSP dan PTLSP. Ini dipelajari sebenarnya di jenjang kelas 8 gitu ya. Eh, Materinya tidak akan sulit gitu, karena kita hanya belajar satu variabel gitu ya. Sebelumnya juga kita sudah belajar bentuk-bentuk aljabar yang lainnya yang masih memiliki kaitan dengan persamaan linear gitu ya. Kasih kata itu. Di, di dalam materinya yang akan kita pelajari pada siang hari ini itu akan meliputi kalimat terbuka gitu ya. Jadi nanti kita akan mengetahui apa itu kalimat terbuka, terus mengetahui apa itu PLSV dan bentuknya, dan pertidaksamaan linear satu variabel itu juga seperti apa, kayak gitu ya. Teman-teman ingat gak? Kita sudah pernah belajar yang namanya fungsi linear, belajar relasi fungsi itu kan sudah ya. Terus belajar Iya juga Kak. sistem persamaan linear dua variabel. Nah, Variabel. hari ini kita masuk ke PLSV-nya dulu. Seharusnya ini kita bahas di sebelum SPLDV. Tapi kita bahas setelahnya karena memang baru melihat urutannya setelah kemarin mendapatkan urutan di buku gitu ya. Nah, tapi ketambahan kita PTLSV-nya itu. Oke, jadi kita akan menyelesaikan suatu variabel yang belum ditentukan nilainya, jadi masih secara terbuka, masih bisa bernilai benar atau tidak, gitu ya. Baru nanti kita akan menentukan kira-kira nilai yang memiliki kebenaran itu berapa yang bisa disubstitusikan ke dalam samaan tersebut. Begitu. Oke, kita akan next dulu. Di sini kita nanti capaiannya ada jelas, menjelaskan kalimat terbuka, bunyinya itu bagaimana, terus menentukan variabel konstanta koefisien, dan menyelesaikan PLSV. Tentunya yang terakhir itu adalah kita menyelesaikan juga PTLSV dan menggambar himpunan penyelesaiannya pada garis bilangan. Jadi di PTLSV itu ada aturan dalam menggambarkan himpunan penyelesaian pada garis bilangan. Oke, kita coba dulu nih. Kita punya yang namanya batas nilai dan nilai tempat gitu ya. Nilai tempat itu biasanya ditunjukkan sebagai berikut. 3x ditambah 2 sama dengan 17. Kira-kira nilai x-nya harus tepat berapa supaya hasilnya 17? Itu yang akan menjadi pertanyaannya. Jadi itu akan mengacu pada PLSV untuk mencari nilai yang membuat dua ruas itu sama. Maksudnya dua ruas sama itu apa? Seimbang. Jadi, kalau kita memperlakukan di ruas kiri dengan pengurangan,
yang kanan juga harus dikurangkan. Atau biasanya teman-teman mengenalnya dengan kata pindah ruas gitu ya. Sedangkan sejatinya dalam proses matematika kita memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Hal yang sama itu apa? Operasinya. Mau dijumlahkan, dibagi, dikurang, dikalikan, difaktorkan, atau dilipatkan. Itu juga sama semuanya. Jadi kanan dan kirinya perlakuannya seperti itu. Kedua, ada yang namanya batas nilai. Kalau batas nilai, ini akan ada hubungannya dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi, contohnya adalah 3x plus 2 kurang dari atau sama dengan 17. Artinya apa? Nilai x-nya boleh berapa aja, asalkan ada batasnya. Begitu ya. Jadi, kita ingin membuat perbandingan antara ruas kiri dan ruas kanan. Dia nilainya tetap benar, tidak salah. Kira-kira X-nya dibatasi sampai berapa? Supaya hasilnya tadi memenuhi kurang dari atau sama dengan dari 17. Artinya kalau lebih dari itu sudah tidak benar pernyataan kalimatnya. Sehingga kita tidak bisa memasukkan batas X yang lebih atau lebih kecil dari yang diperoleh. Oke, sini kita akan ada pemanasan dulu mengenai recallan materi-materinya. Oke, masih ingat mana menentukan variabelnya? Untuk nomor satu variabelnya yang mana? X, Kak. Variabelnya yang X. Koefisien pada X. 4. Eh, iya betul. Koefisien X-nya 4. Oke, kita masuk ke nomor 2. Maksudnya ada nomor 2. Tentukan koefisien X pada min 3X tambah 5 kecil dari 20. Maka koefisiennya berapa? Min X. Min, min, Min 3. min 3. Nice. Terus apakah 2X tambah 1 termasuk pada PLSV? Iya, betul ya. Karena dia cuma ada satu variabel dan bentuknya persamaan. Apakah 5Y-4 lebih besar dari sama dengan 16 termasuk PTLST? Ini juga iya. Jadi yang namanya pertidaksamaan itu selalu ditandai kecil dari, besar dari, kecil dari sama dengan, besar dari sama dengan. Jelas buat gambaran materinya? Jelas, Kak. Jelas. Berikutnya kita masuk ke nomor 5. Kita akan menggunakan distribusi nilai gitu ya. 2 kalikan 3x min 1, maka kita kalikan silang. Atau kita distribusikan, maka kita akan memperoleh 2 kali 3x, 2 dikalikan negatif 1. Artinya kita akan mendapatkan 6x min 2. 2. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jordan bagaimana? Jelas? Jelas ya. Oke. Lalu nomor 6. Jika X-nya sama dengan 4, apakah 3X plus 2 kecil dari 15? Untuk membuktikan dia tahu benar atau tidak, maka kita substitusikan nilai 4 ke X-nya. Berarti 3 kali 4 ditambah 2 2. kecil dari 15. Belas. 12 tambah 2 kecil dari 15. 14 lebih kecil dari 15. 15. Berarti kalimat ini Betul. benar. Benar ya. Jadi kalimat itu tidak hanya sekedar pada perkataan saja, matematika juga itu punya kalimat. Ya, bentuk kalimatnya adalah seperti ini, gitu ya. Jelas ya teman-teman untuk pemanasannya? Iya, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ada dari Jordan? Aman? Aman ya? Suara Jordan di Sandi jelas nggak? Atau Enggak, memang Kak. kayaknya nggak masuk loh Jordan? Aman, Kayak Kak. kekat gitu. Aman, Aman tapi suara Kak aman, Ditra Kak. bisa diterima dengan Jordan dengan baik? Bisa, Kak. Bisa ya? Ya udah. Kita next dulu. Nanti kalau ada kendala sinyal atau apa, kabarin aja ya. Oke, kita akan next. Masuk ke kalimat terbuka. Jadi ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalau kalimat terbuka itu pernyataan matematika yang memuat variabel sehingga nilainya itu masih bisa ditentukan benar atau salahnya. Bergantung apa? Bergantung pada nilainya.
Jadi kalau kita substitusikan dengan nilai yang membuat dia salah, maka ya pernyataannya bisa dianggap salah. Tapi kalau dia disubstitusikan dengan nilai yang benar, maka dia akan dianggap sebagai kalimatnya benar. Kalau kalimat tertutup yang seperti apa, Kak? Kalimat tertutup itu misalkan seperti ini. 2 sama dengan 2. Itu sudah pasti kan ya? Nah, ini tertutup. Sudah pasti benar, gitu. Terus ada lagi 2 tidak sama dengan 3. Ini juga kalimat tertutup. Sudah dapat dinyatakan kebenarannya tanpa harus menunggu itu benar atau salah, kayak gitu ya. Jadi sudah jelas 2 itu sama dengan 2 udah benar. Atau misalkan ada hal lain. 5 ditambahkan 3 sama dengan 8. Maka ini juga salah satu kalimat yang Benar. benar. Jadi kayak gitu, teman-teman. Itu salah satu yang bisa dikatakan dia kalimatnya tertutup. Kalau terbuka, contohnya yang ini. Kita masih bisa ganti variabelnya dan menyatakan dia benar atau salah. Oke, kita masuk ke konsep intinya, yaitu adalah persamaan linear satu variabel. Jadi kalau dikatakan persamaan linear, berarti dia tidak memiliki pangkat lebih dari satu. Dan variabelnya juga hanya satu. Itu yang namanya PLSV. Bentuk umumnya bagaimana, Kak Ditra? Bentuk umumnya adalah X ditambah B sama dengan C. Dengan syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0, dia jadi bukan persamaan linear lagi. Jadi kalau kita substitusikan A-nya 0 dikalikan variabel X, maka menghasilkan 0. Otomatis kita hanya mendapatkan dua konstanta di kiri dan kanan saja. Begitu ya. Itu adalah rules atau aturannya. Contohnya ada di bawah, ada 3x plus 5 sama dengan 20, 2 kali y min 4 sama dengan 10, dan x plus 3 per 5 sama dengan 4. Ini ketiga-tiganya adalah PLSV. Mereka berderajat satu atau pangkatnya cuma satu, dan variabelnya ketiga-tiganya hanya satu variabel saja, tidak lebih gitu. Nah, ini disebutnya sebagai persamaan linear satu variabel. Berikutnya akan ada apa? Akan ada visual PLSV. Kenapa ya kalau kita belajar PLSV? Apa alasannya kayak gitu? Sebagai contoh, teman-teman misalkan pernah pergi ke pasar bersama orang tua. Mungkin pernah ada kalau kita ke pasar tradisional itu menemukan timbangan yang menggunakan pemberat batu dan di sebelah kanannya untuk dimasukkan barang-barangnya. Pernah lihat nggak teman-teman bentuk timbangannya? Hmm. Pernah. Jordan gimana? Pernah lihat juga timbangannya yang barusan Kak Ditra ilustrasikan? Aman ya seharusnya. Atau kalau Aman. nanti eh, belum penasaran nggak tapi atau ya udah aman gitu. Bentuknya itu nggak tahu ya di Google harusnya masih ada. Oh masih nih. Jadi Hmm. penggunaan timbangannya itu kayak gini. Jadi dia prinsipnya juga mirip gitu ya sama PLSV. Nah bentuknya tuh kayak gini nih. Kan kita biasanya kasih batu ya sebelum kita mau nimbang makanan gitu ya. Misalkan, Ibu, saya mau beli bawang merah dan bawang putih dicampur, itu misalkan 1 kilogram. Berarti kan ibunya bakal naikin batu 1 kilogram kan ya di sini ya? Betul tidak? Akan Iya, Kak. masukin batu 1 kilogram. Dan di Hmm. sininya akan dimasukin bawang, sampai nanti tuh, di sini tuh garisnya setara gitu kan. Antara yang kiri dan kanannya. Betul tidak? Sampai setara banget. Nah, artinya kalau sudah setara, si bawang putihnya ini beratnya sudah 1 kilogram gitu ya. Nah, prinsip dari PLSP itu tuh begitu. Jadi dia asumsinya menggunakan neraca seimbang. Antara kanan dan kirinya harus sama. Kalau nggak sama gimana? Ya nggak bisa gitu. Nggak mungkin kan kita ngasih batu di sini 1 kilo, terus kita nimbangnya hanya setengah kilo. Pasti masih beratan yang kanan gitu. Artinya barang yang kita terima berkurang gitu ya, nggak yang seharusnya. Nah, itu ada salah satu di kehidupan gitu ditemukan. Jadi prinsipnya itu boleh menambahi, mengurangi, mengali, atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Selama pembaginya itu tidak nol. Gitu ya. Pokoknya harus sama. Kedua-duanya harus diperlakukan hal yang sama. Atau apa sebutannya?
pindah ruas dengan mengganti tanda. Kalau pindah ruas, misalkan di ruas kiri positif, kita pindahkan ke kanan kan jadi negatif. Kalau perkalian, pindahkan ke kanan jadi pembagian. Betul tidak? Kayak gitu kan ya, prinsip dari pindah ruas. Nah, itu juga sama dengan yang prinsip perlakuan. Oke, langkahnya ada sederhana. Kita menyederhanakan kedua ruas dulu. Kalau ada kurung, maka kita pecah atau kita distribusikan. Lalu kita kumpulkan variabel di satu ruas dan kumpulkan konstanta di ruas lain. Itu langkah-langkahnya. Baru kita nanti akan menemukan hasil persamaannya. Oke, nanti teman-teman di akhir itu tetap ada soal yang advance gitu ya. Jadi ada penalaran sedikit dalam menyelesaikan soal cerita untuk diterjemahkan menjadi kalimat terbuka PLSV dan PTLSV. Caranya bagaimana nanti kita bertahap. Oke, kita masuk ke contoh paling dasar dari konsep PLSV yaitu adalah 3x tambah 5. Nah, kalau sudah dari pernyataan ini, kalau kita asumsikan menggunakan perilaku atau perlakuan dengan yang sama, maka kita harus apa? Menjomblokkan si X-nya. Betul tidak? X-nya itu harus sendirian. 5-nya harus kita pindah ke kanan. Bagaimana cara memindah ke kanan? Kalau tandanya positif, tinggal dinegatifkan gitu kan ya. Atau kalimat matematikanya kayak gini. Kedua ruas harus dinegatifin 5 supaya 5-nya habis. Berarti 3x plus 5 dikurang 5 gitu ya. Berarti yang sebelah kanan juga sama. 20 harus kita kurangkan juga dengan 5. Maka kita akan memperoleh hasilnya itu jadi 3x sama dengan 15. Karena ini sama-sama habis gitu ya. Ya kalau secara biasanya kita mengerjakan bilangnya kayak gini. 3x tambah 5 sama dengan 20. 5-nya pindahkan ke kanan jadi negatif. Biasanya kan bahasa kita kayak gitu ya. 20 kurang 5 gitu ya. Berarti 3x sama dengan 15. Karena di sini perkalian, maka x-nya langsung kita bagi 3. Sehingga kita memperoleh x-nya itu sama dengan 5. Ini biasanya rules yang kita pahami. Betul tidak? Betul kan? Nah, sejatinya mereka diperlakukan seperti ini. Yang pertama, kita kurangkan dengan 5 untuk kedua ruas. Yang kedua, karena di sini ada operasi perkalian, maka kita harus bagi kedua ruas itu dengan 3 supaya yang kanannya yang kirinya jadi 1 dan yang di kanan kita mendapatkan penyelesaiannya. Maka 3x per 3 sama dengan 15 per 3. Ini akan menjadi 1x dan ini akan menjadi 5. Gitu. Paham tidak teman-teman? Jordan dan Sande? Aman? Kan, Kak. Oke. Kita lanjutkan. PLSV dengan kurung. Berarti kalau dengan kurung, kita harus apa? Harus distribusikan. Setelah distribusikan, baru kita kelompokkan yang memiliki variabel sama. Gitu ya. Atau ya tadi, pindahin ke ruas kiri variabel X-nya gitu kan ya. Yang ada variabel X-nya, terus yang nggak ada, ya kita pindahin ke kanan. Udah, kita akan coba tuliskan ulang. 5 dikalikan 2X min 3 kurang 4 kali 3 min X sama dengan 7x ditambah 11 gitu ya. Berarti kan apa? 5 dikalikan 2x itu berarti 10x dikalikan min 15. Min 4 kali 3 itu adalah plus 12. Min 4 kalikan min x itu berarti positif 4x sama dengan 7x plus 11. Kita pindahkan ruas kedua-duanya yang ada x-nya, tapi kita sederhanakan dulu deh. Ini 10x ditambah 4x akan menjadi 14x, karena dijumlah, betul tidak? Min 15 ditambah 12 adalah minus 3, sama dengan 7x ditambah
11. Maka kita akan punya 14x min 7x sama dengan 11 ditambah 3. Kita akan mendapatkan berapa? 11, 14 min 7? 7. 7x sama dengan 14. Maka x sama dengan 14 per 7. Sehingga nilai x yang kita dapatkan itu adalah 2. Betul tidak? Betul? Ayo, paham sampai sini? Aman? Aman ya? Oke. Sandi aman? Oke, harusnya aman kalau nggak ada suaranya. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan ke PLSP pecahan. Kalau bentuknya PLSP pecahan, apa yang harus dilakukan teman-teman? Idenya bagaimana? Ada yang tahu tidak? Kalau PLSP pecahan, idenya adalah mencari apa? Mencari KPK supaya penyebutnya hilang, gitu ya. Kan di situ ada pecahan per 4 dan per 3. Yaudah kita cari si KPK 4 dan 3. Berapa KPK 4 dan 3? Satu. Oke, 4 dan 3 adalah KPK-nya adalah 12, gitu ya. Berarti kita akan kalikan kedua ruas dengan 12. Min 5 per 4 dikurang X ditambah 2 per 3 sama dengan 2. Kita kalikan 12 kedua ruas, maka kita akan memperoleh 12 dikali 3X min 5 per 4 dikurang 12 kali X plus 2 per 3 sama dengan 12 dikalikan 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 12 dan 4-nya akan sisa 3. Sedangkan 12 dengan 3 akan menyisakan 4. Berarti kita akan memperoleh 3 kali 3x min 5 min 4 kali x plus 2 sama dengan 12 dikalikan 2. Maka kita akan memperoleh 24. Lalu, di sini masih ada satu sifat lagi, yaitu kita harus distribusikan nilainya. Berarti kita akan mendapatkan 9x min 15 min 12x min 8 sama dengan 24. Kita sederhanakan 9x dikurang 12x, maka kita akan memperoleh berapa? Uangnya 9.000, hutangnya 12. Berarti kita akan menyisakan hutang 3x. Lalu berikutnya hutang 15.000, hutang lagi 8. Berarti hutangnya bertambah. 15 ditambah 8 itu adalah 23. Berarti jadi negatif 23. Sama dengan 24. Begitu. Jelas tidak sampai sini? Baru kita selesaikan. Kita akan punya min 3x sama dengan 24 ditambah 23. Maka x 3x itu sama dengan 47. Sehingga x sama dengan 47 dibagi min 3. Atau x-nya sama dengan min 47 per 3. Begini, apakah bisa dipahami? Eh, 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 oh, 4x ini kebalik nih. Ini nih, bentar. Ini min 4x. Di x-nya aja yang sedikit keliru. Kalau yang kanannya benar, min 4 kalikan x itu adalah min 4x. Berarti 9 dikurang 4x itu adalah berapa? 5x gitu ya. Oke, berarti kita akan mendapatkan nilainya jadi
5x sama dengan 24 tambah 23, 5x sama dengan 47, sehingga x sama dengan 47 per 5. Jelas sampai sini, Sandi dan Jordan? Jelas tidak? Jelas. Jelas ya, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, sekarang Jordan udah jelas suaranya. Iya, Oke, aman ya berarti Jordan? aman, Kak. Oke, kita akan lanjutkan kembali ke masuk pertidaksamaan linear satu variabel. Aman ya untuk konsep satu variabel atau mau nyobain contoh soal dulu? Eh, contohnya dulu aja, Kak. Contoh dulu, Kak. Oke, kita akan next dulu aja. Di sini materinya biar sekalian gitu ya. Kita masuk ke konsep ketiga, yaitu adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Tadi Kak Ditra sudah bercerita, kalau pertidaksamaan itu selalu diberikan tanda kecil dari, besar dari, kecil dari sama dengan, atau besar dari sama dengan. Mereka tetap memiliki pangkatnya itu satu dan satu variabel juga. Intinya derajat tertingginya adalah satu. Kalimat terbukanya itu adalah seperti ini. Bisa menggunakan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, yang harus dipahami bentuknya adalah contohnya ini. Ada 2x ditambah 3 kecil dari 11. Artinya, kita harus memenuhi nilai x-nya berapa supaya dia memenuhi ini kecil dari 11 dan seterusnya gitu ya. Oke, simbol pertidaksamaan dan maknanya. Jadi kalau ini dibacanya kurang dari, besar dari atau lebih dari, ini kurang dari atau sama dengan, dan ini lebih dari atau sama dengan. Artinya apa? Kalau dia kecil dari, nilainya harus di bawah batas. Kalau tinggi harus melampaui syarat, dan kalau kurang dari atau sama dengan, tidak boleh melebihi anggaran. Ini contohnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada punya kegiatan, misalkan di OSIS atau di Pramuka atau di eh, apa ya namanya, lupa, PMK perwakilan dan kelas PMK itu juga boleh gitu ya. Jadi kalau menganggarkan sesuatu biayanya itu nggak boleh melebihi anggaran. Tapi boleh nggak kalau kurang dari atau sama dengan anggaran? Itu boleh. Karena kalau lebih dari anggaran yang diberikan, ya kita akan sulit untuk mencari anggaran tambahannya, begitu ya. Terus ada juga yang besar dari atau sama dengan, itu skor minimal untuk lulus. Bisa jadi misalkan KKM seorang siswa harus besar dari atau sama dengan 70. Berarti kalau dia dapat nilai 70, dia sudah Lulus. lulus, gitu ya. Kalau dia dapat 69, dia tidak Lulus. lulus, gitu. Itu salah satu contoh makna secara kontekstualnya. Nah, ada lagi, kita akan belajar ini, visualisasi dari PTLSV garis bilangan. Jadi, ada yang menggunakan lingkar kosong atau batasnya tidak ikut, kalau Kak Ditra bilangnya bulat kosong dan bulat penuh gitu ya. Jadi, kalau dia tandanya besar dari atau kecil dari yang seperti ini, teman-teman bisa menggunakan di garis bilangan itu seperti ini. Bulat, kosong. Artinya batasnya tidak ikut. Misalkan X lebih besar dari sama dengan negatif 1. Berarti himpunannya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4 seterusnya. Negatif 1 ini tidak termasuk. Kalau dalam matematika, tandanya menggunakan kurung biasa. Gitu ya. Jadi, menggunakan kurung biasa. Kalau kurung biasa artinya dia tidak termasuk ke dalam anggotanya, gitu. Misalkan contoh sebagai gambaran, Sandy dan Jordan merupakan siswa-siswi SMA, kok SMA, SMP Albonova, misalkan kayak gitu. Tapi kelasnya kan beda, gitu ya. Jadi Jordan itu misalkan kelas 8 dan Sandy kelas 9. Berarti dia berhimpun lagi kan? Ya enggak? Jordan akan berhimpun dengan teman-teman yang di kelas 8 dan Sandy akan berhimpun dengan teman-teman yang di kelas
9. 9. Nah, kalau ditanya siapa anggota himpunan kelas 9, yaitu isinya hanya Sande. Jordan itu tidak termasuk. Nah, itu adalah salah satu gambaran contohnya. Salah satunya itu. Terus kalau dia tandanya besar dari sama dengan atau kecil dari sama dengan, yang ada sama dengannya aja nih ya, maka dia himpunannya ditandai dengan bulat penuh. Seperti yang warna hijau. Jadi dia benar-benar penuh. Semuanya apa? Ikut ke dalam anggota himpunannya. Misalkan apa? Sandy dan Jordan sama-sama mengambil ekstrakurikuler English Club, misalnya kayak gitu. Atau apa? eh, di Olimpiade, misalkan suka seperti itu. Atau ternyata olahraga yang sama gitu. Nah, dia semuanya batas itu menjadi ikut. Tandanya biasanya menggunakan apa? Kurungnya menggunakan kurung siku gitu ya. Kalau dia digunakan dalam bentuk interval. Nah, ini sebenarnya di pelajaran materi bilangan real maksudnya. Ini. Jadi ini dipelajarinya di sana untuk menentukan intervalnya. Contohnya adalah ini, X kecil dari sama dengan 2. Berarti 2 itu masih termasuk anggotanya, gitu. Sampai dengan seterusnya. Oke, kita ada aturan penting dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Jika menambah, mengurangi, mengali bilangan positif, atau membagi bilangan positif pada kedua ruas, arah tandanya tetap. Yang membalikan arah tanda siapa? Jika kita, di sini ada jika, mengali atau membagi. Jadi kalau kita ketemu dua operasi itu, karena di sini atau, kalau atau itu berarti gabungan, gitu ya. Hmm. Tandanya menggunakan union, jadi mengali atau Membagi. membagi. Maka kalau kita ketemu dengan operasinya itu membagi atau mengali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus berbalik arah, gitu ya. Contohnya adalah ini, min 2x kecil dari 8. Maka x karena kita bagi dengan bilangan negatif 2, maka tandanya harus dibalik. Jadi lebih besar dari 8 dibagi negatif 2. Sehingga X-nya harus besar dari negatif 4. Itu syarat membalik arah. Selain itu, nggak berlaku gitu ya. Yang berlaku hanya mengali dan membagi dengan bilangan negatif. Baru tandanya akan berubah. Kalau awalnya kecil dari, dia jadi besar dari. Kalau awalnya besar dari, maka dia akan jadi kecil dari. Itu aturannya. Jelas atau belum? Jelas, Kak. Jelas ya. Kita akan coba lanjutkan. Di sini mengapa tandanya berbalik? Contohnya ini. 2 kecil dari 5. Kalau kita kalikan dengan kedua ruas dengan negatif 1, maka kita akan mendapatkan negatif 2 sudah pasti lebih besar dari negatif 5. Karena posisi negatif 2 itu ada di sebelah kanan negatif 5. Gak mungkin kan kalau kita kalikan dengan negatif 1, teman-teman tetap min 2 lebih kecil dari min 5. Ini menjadi kalimat yang salah gitu ya. Betul tidak? Betul, Kak. Karena sudah seharusnya min 2 itu lebih besar dari negatif 5. Pada garis bilangan dia posisinya ada di sebelah kanan. Gitu. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas. Oke, kita akan next ke contoh pertidaksamaan linear satu variabel. 2x ditambah 3 kurang dari 11. Itu kalimat pernyataan matematikanya. Kita tulis ulang di sini. Kecil dari 11. Artinya apa? Kita harus perlakukan kedua ruas dengan negatif di 3. Supaya 3 ini habis. Berarti 2x tambah 3 kurang 3 kecil dari 11 kurang 3. Ini Kak Ditra pakai cara matematikanya dulu ya. Kalau teman-teman udah bisa cepat, langsung 2x plus 3 kecil dari 11, maka 2x kecil dari 11 min 3 itu fine-fine aja gitu ya. Karena sebenarnya masih berlaku gitu ya. Makna dari pindah ruas yang ada di sebelah kiri ini. Oke, berarti kita akan mendapatkan 2x kecil dari 11 kurang 3 itu adalah 9. Lalu kita kedua ruas kita bagi dengan 2. Berarti kita akan dapat 2x bagi 2 kecil dari 9 per 2. Maka x lebih kecil dari 9 per 2.
Jelas? Sampai sini? Tandanya nggak berubah karena kita tidak membagi atau mengali dengan bilangan negatif. Betul ya? Kalau di sini negatifnya itu adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Jelas? Ada pertanyaan itu teman-teman? Belum, Kak. Belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke kasus berikutnya. Di sini ada koefisien negatif. Kalau koefisiennya negatif, pasti kita nanti akan ada operasi antara perkalian atau pembagian dengan bilangan Negatif. negatif. Betul tidak? Betul. Betul kan ya? Ya sudah, kita selesaikan menggunakan aturannya. Min 3x ditambah 7 besar dari atau sama dengan 19. Maka kita akan negatifkan 7 supaya 7-nya ini habis. Min 3x tambah 7 kurang 7 besar dari 19 kurang 7. Berarti kita akan punya min 3x besar dari 19 kurang 7 berapa? 12. 12. Kini kan habis ya. Berarti kita akan punya min 3x lebih besar dari 12. Karena di sini kita harus bagi dengan negatif 3, ada pembagian operasinya, berarti kita harus ubah tanda. Betul tidak? Jadi kecil dari 12 per 12. negatif 3. 3. Maka ini akan jadi 1 atau X saja. X lebih kecil dari 12 dibagi min 3 itu adalah negatif 4. 4. Ini adalah bentuknya. Himpunan bilangannya bagaimana? Tadi kita lupa. Berarti himpunan solusinya karena lebih kecil dari negatif 4, ya udah. Di sini misalkan negatif 4, maka tandanya adalah bulat Penuh. penuh. Gitu ya. Ini bulat penuh, kita tarik ke atas, tanda panahnya ke arah sebelah kiri. Ini semua himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Jadi kalau mau dibentuk himpunan penyelesaian itu sama dengan karena dia lebih kecil dari negatif 4, berarti tandanya itu apa? Negatif tak hingga sampai dengan negatif 4. Ini tandanya. Gitu ya. Karena negatif 4 termasuk anggota, makanya menggunakan kurung siku. Oke? Jelas sampai sini? Jelas. Dari Jordan ada pertanyaan? Paham tidak? Iya, paham, Paham? Kak. Alhamdulillah. Oke. Kalau paham, kita akan next gitu ya. Ada pecahan. Kalau ada pecahan, lagi-lagi kita harus apa? Cari KPK. KPK-nya. Supaya apa? Si penyebutnya hilang. Jelas jawabannya adalah demikian. Berapa KPK 3 dan 2? Yang 6. paling kecil adalah 6. 6. Berarti kita kalikan kedua ruas dengan 6. Teman-teman tinggal tulis aja 2x min 1 per 3 min x plus 5 per 2 kecil dari 1. Kita kalikan kedua ruas dengan 6. Berarti 6 kali 2x min 1 per 3 dikurang 6 kali x plus 5 per 2. Kecil dari 1 kali 6. 6 bagi 2 berapa? 3. Kebalik 6 bagi 3 adalah 2. 6 bagi 2 itu adalah 3. Berarti kita akan punya 3 kali 2x min 1 dikurang, kebalik. Ingatnya yang sebelah kanan terus. 2 kali 2x min 1 min 3 kali x plus Plus 5. Kecil dari 6. Berarti kita distribusikan, betul tidak? Iya, Kak. Distribusikan. Maka kita akan memperoleh 4x min 2 min 3x min 15. Min. Iya. Min nggak sih? Min 3 kali plus 5. Betul kan? Iya. Nah, baru kita naikkan ke atas sebelah sini. 4x dikurang 3x itu adalah x. Betul X. tidak? Sedangkan min 2 min 15 itu min 17. Kecil dari sama dengan 6. Berarti kan ini x-nya udah jomblo. Tinggal pindahin aja 17 ke kanan. Berarti x kecil dari 6 tambah 17. Berarti x-nya lebih kecil dari 23.
23 3. gitu ya. 23. Berarti himpunan penyelesaian 23 tandanya bulat penuh. Penuh. Arahnya juga ke kiri. Gitu. Bisa? Bisa. Bisa ya. Oke. Aman? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Kalau tidak, kita akan next. Penyelesaian gabungan dari dua interval. Jadi kalau ada gabungan, teman-teman harus memperlakukan apa? Kalau ada dua ruas, kita memperlakukan kedua ruas. Kalau ada tiga ruas, juga kita harus perlakukan ketiga ruas. Luas. Oke, di sini ada min 2, ada 10, ada 3x+1. Kita harus jomblokan si x-nya, betul tidak? Mm-mm. Ya udah, tinggal tulis ulang saja. Min 2 kecil dari 3x+1 kecil dari sama dengan 10. Oke, berarti satunya harus kita buang, betul tidak? Berarti ketiga ruas, supaya satu ini 0, kita harus negatifkan 1. 1. Ini ketiga ruas, ingat-ingat. Berarti min 2 min 1 kecil dari 3x+1 min 1 kecil dari 10 Min min 1. 1. Berarti hasilnya adalah min 3 Min kecil 3. dari 3x kecil dari sama dengan 9. 9. Oke, berarti kita akan jomblokan siapa? X-nya. Betul tidak? Hmm, Kalau menjomblokan X-nya berarti kita harus membagi dengan 3. 3. Kemana? Ketiga ruasnya. Gitu ya. Nggak boleh salah satu. Berarti min 3/3 kecil dari 3x/3 kecil dari sama dengan 9/3. 3. Maka kita akan memperoleh min 1 kecil dari X kecil dari sama dengan 3. 3. Ya udah, ini adalah intervalnya. Kak Ditra, kalau ada tiga ruas ini kayak gimana sih cara bacanya? Emang iya boleh ya baca min 1 kecil dari X kecil dari sama dengan 3? Boleh, kayak gitu. Tapi ada cara bacanya. Kita bacanya itu dari tengah. X lebih besar dari negatif 1, tetapi kecil dari sama dengan 3. 3. Jadi kalau dibentuk dalam bentuk himpunan penyelesaian, bentuknya itu akan menjadi seperti ini. Ini kan kecil dari aja. Berarti min 1 sampai dengan 3. 3. Karena di sini kecil dari ada tanda sama dengannya, berarti kurungnya kurung siku. Siku. Begini. Kalau dibentuk dalam garis bilangan gimana Kak Ditra? Tinggal tarik garis lurus, terus kita tuliskan negatif satunya dulu, dan kita tuliskan juga tiganya. Tapi kita berikan tanda untuk 3 bulat penuh, untuk yang negatif 1 itu bulat Kosong. kosong. Maka himpunannya akan ada di bagian yang Kak Ditra arsir. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Kenapa kok bacanya dibalik, Kak? Ya karena kita bacanya dari tengah. Kalau kita bacanya dari tengah ke kiri, berarti kan bentuknya jadi X lebih besar dari negatif 1. Betul tidak? Kalau kita bacanya dari tengah ke kiri. Ya kan? Makanya cara Ya. membacanya, X lebih besar dari negatif 1, tetapi lebih kecil dari atau sama dengan 3. Begitu jelas. Belum. Untuk Jordan, jelas tidak untuk yang gabungan? Boleh diulang sekali lagi, Pak. Hmm? Suaranya jauh lagi. Oh, Aman? ulang sekali. Aman nggak? Boleh, boleh diulang sekali lagi nggak, Kak? Hah? Ulang sekali lagi. Belum ya? Belum jelas ya? Iya. Oke, yang bagian mana boleh tunjuk coret pakai itu pennya Jordan di sana? Bagian mana coba? Cara bacanya atau menulis himpunannya atau bagian situ. Oke. Oke, kita jelaskan ulang. Di sini kan kita harus menjomblokkan si X-nya. Betul tidak Jordan? Iya, Kak. Nah, karena kita harus menjomblokkan X-nya berarti kita harus buang plus satu ini kan? Betul? Betul tidak? Betul. Supaya positif satunya hilang, kita harus negatifkan Tuh. satu. Tapi ingat, perlakuannya harus ketiga ruas. Nggak boleh cuma salah satu aja. Betul tidak? Betul. Betul, karena tadi yang di dua ruas aja kita perlakuannya kedua-duanya harus sama. Kalau ada tiga ruas, itu juga harus sama. Kita apakan? Negatifkan Tuh. satu. Berarti yang ini, min 2 min 1
hasil dari perlakuannya. Terus 3x plus 1 min 1 ini juga perlakuannya. Dan 10 dikurang 1 itu juga perlakuan yang ini. Karena ketiga ruas harus kita negatifkan 1. Sampai tahap ini dulu jelas belum? Jelas. Baru kita selesaikan. Min 2 min 1 hasilnya adalah negatif 3. 3x plus 1 min 1 otomatis habis satunya. Karena kan tadi kita emang berniat menyisakan 3x saja. Biar si x-nya nanti jomblo. Betul tidak? Betul, Kak. Terus 10 kurang 1 otomatis hasilnya udah pasti 9. 9. Nah, sekarang kita harus jomblokan x-nya itu biar sendirian kan. Cukup x aja. Betul tidak? Betul, Kak. Masih ada faktor pengali 3-nya kan? Ya. Harus kita bagi 3 supaya dia sendirian. Berarti min 3 per 3 kecil dari 3x per 3 kecil dari sama dengan 9 per 3. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Baru kita selesaikan hasilnya negatif 1, x kecil dari sama dengan 3. Kalau sekarang sudah oke? Sudah, Kak. Sudah. Kalau baca dari tengahnya sudah bisa? Baca dari tengah. Sudah. Jadi kalau dibaca dari tengah, x-nya itu lebih besar dari negatif 1, kecil dari sama dengan 3. Aman? Aman, Kak. Aman ya? Aman. Oke. Kita masuk ke modelnya nanti deh. Udah banyak soalnya materinya. Oke. Oke, di sini ada latihan terbimbing dulu. Kita akan mengklasifikasikan apakah dia PLSV, PTLSV, atau bukan keduanya. Untuk bagian nomor 1, 4x min 7 sama dengan 21. Dia PLSV atau bukan? Ya, Kak. Setuju. PLSV. Kalau yang nomor 2, apa? PTLSV. PTLSV. Gitu ya, PTLSV. SV. Kalau yang x kuadrat min 4, apa? Bukan kan? Bukan. Ini termasuknya apa? Kepersamaan? Linear. No, persamaan Kuadrat. kuadrat. Di sini ada pangkat 2-nya. Kalau yang nomor 4, Yang itu. oke. Kalau yang ini jadi 2 Variabel variabel. Karena ada variabel A dan variabel B. B. Betul tidak? Kalau yang M-2 per Oh, 5 lebih besar dari 3, ini juga PTLSV. PTLSV. Begitu. Bisa ya dipahami? Oke, itu untuk yang terbimbing 1. Oke, di sini ada PLSV kurung, ada PTLSV negatif, ada soal cerita. Ini dulu deh. Benar atau salah, 2x tambah 5 sama dengan 11 adalah PTLSV? Salah. Salah. 3x min 4 kecil dari 8 memiliki banyak solusi? Benar. Benar. Karena dia intervalnya nanti akan menjadi yang selama dia memenuhi pernyataan, dia masih benar. Selesaikan x tambah 7 sama dengan 15. Berapa nilai x-nya? Berarti 15 dikurang tuh 8. 8. 8. Nice. 4x kecil dari sama dengan 20. X-nya berapa? 20 per 4. Berarti x-nya kecil dari 5. 5. Oke, jika x min x kurang dari 5, maka x lebih Besar. besar. Karena kita tandanya Diubah. diubah. Titik kosong pada garis bilangan digunakan untuk tanda apa? Kecil dari dan besar Besar dari. dari. Kalau penuh, dia pakainya yang sama dengan. Satu. Berapa solusinya? Berarti berapa? Boleh jawab x-nya berapa? 5x min 8 sama dengan 27. Berapa himpunan solusinya? 7, 7, 7, X-nya 7, 7. 7. 7. Gitu ya. Berarti 5x sama dengan 27 tambah 8. 5x sama dengan 35. Sehingga x sama dengan 35 per 5. X-nya sama dengan 7. Oke. Berikutnya ini. 3x tambah 2 kecil dari sama dengan 14.
Coba selesaikan. X-nya berapa? 5 Kak. 5. 5. Sandi dapat sama? 3X kecil dari 14 dikurang 2. 2. Sandi dapat berapa? 3X kecil dari X 12. 12. X Maka lebih X kecil kecil atau sama dari dengan 4. 12 per 3. 3. Berarti X-nya kecil dari sama dengan 4. 4. Aman, Jordan? Ada miss nggak tadi nyobanya? Aman? Berarti kalau Oh iya, digambarkan garis bilangan, kita tulis 4-nya di sini, kita beri bulatan penuh. Terus kita naikkan iya. ke atas, himpunan solusinya ke arah sebelah kiri. Oke? Bisa dipahami? Bisa Kak. Bisa. Oke, cobain ini. Apakah X sama dengan 6 merupakan solusi dari pertidaksamaannya? Iya. Kenapa? Iya, karena Kak, himpunan kalau solusinya 2 itu dikali adalah 2X min 5 besar dari 8, 8. Berarti 2X besar dari 8 tambah 5. 5. Maka X lebih besar dari berapa? 13 3. per 2. 2. 13 per 2 itu lebih besar dari 6,5. 6,5. Berarti kalau 2 kalikan 6 dikurang 5, apakah lebih besar dari 8? Iya. 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 Enggak. Enggak Kak. 7 kan ya, Lebih besar. 12 kurang 5. Iya, Iya. Kak. Berarti yang ini tidak memenuhi. Hmm. Oke, aman belum? Aman. Berarti jawabannya adalah tidak. Karena solusinya itu harus lebih besar dari 6,5. 6,5. Berarti himpunan dalam interval grafiknya kalau kita berikan di sini ada 6,5, dia bulat kok kosong. 6,5 juga sejatinya dia tidak termasuk anggota himpunannya kan? Betul tidak? Betul, karena dia bulat kosong. Seperti itu. Jadi baru bisa dimulai dari 7 dan 6,6, 7 dan seterusnya. Itu yang boleh. Oke, kita akan coba ini dulu. Soal cerita. Harga ini masih gampang. Nanti kalau soalnya udah diubah, umur seorang adik dan seorang ayah bedanya sekian. Kira-kira umur ayah 5 tahun ke depan berapa ketika bla 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 gitu. Itu nanti soal cerita yang lebih lanjut. Sini soal ceritanya masih mudah. Harga 3 buku tulis dan satu pulpen adalah 24.000. 1.000. Berarti kan pulpennya sudah 7.000. diketahui. 7.000. Asumsikan buku tulisnya sebagai X. Betul tidak? Iya, Kak. Iya. Misal X-nya itu adalah buku buku tulis. Artinya kita akan mendapatkan persamaan 3X ditambah pulpen itu adalah 24.000. 24.000. Harga pulpennya berapa di sini? 3.000. 3.000. Udah berarti kita gantikan si pulpen itu menjadi 3.000. Terus yang ditanya apa? Harga satu buku tulis. Ya udah berarti 3X sama dengan 24.000 dikurang 3.000. 3.000. Berarti tadi Jordan udah jawab 7 ya? 21.000 maka X sama dengan 21.000 dibagi 3. Iya. Sehingga X-nya sama dengan 7.000. 7.000. Jelas? Kelas, Kak. Jadi, satu buku tulis itu adalah 7.000. Itu untuk salah satu soal ceritanya. Berikutnya, Sande memiliki uang 80.000. Ia ingin membeli beberapa buku seharga 12.000 per apa? Per buku. Per bukunya. Gitu ya. Dan tetap menyisakan uangnya minimal 8.000.
berapa banyak buku maksimal yang didapat. Berarti kita tetap misalkan X-nya itu sebagai buku. Betul tidak? X-nya itu sama dengan buku. Berarti kalimat matematikanya dari kalimat yang sudah kalian pahami, dari pernyataannya bisa dibentuk kayak gimana? Uangnya 80.000, kita tulis ulang. Kita kurang buat beli buku itu adalah 12.000. 12.000 dalam bentuk X berarti kan. Sisanya minimal. Kalau seminimal-minimalnya berarti besar dari atau sama Dengan dengan. Karena supaya 8.000-nya itu masuk ke dalam anggota himpunan. himpunan. Yaudah, berarti tinggal diselesaikan. Min 12.000 X itu lebih besar dari 8.000 dikurang 80.000. Berarti min 12.000 X lebih besar dari negatif 72.000. Nah, di sini kita membagikan ya, teman-teman. Betul tidak? Membagi dengan negatif 12.000. Berarti tandanya harus berubah. Jadi X kecil dari sama dengan min 72.000 dibagi minus 12.000. Berapa X-nya? 6. 72 bagi 12, 6. Jadi X-nya harus lebih kecil dari sama dengan 6. 6. Berarti bukunya paling banyak itu harus beli 6. Betul tidak? Jadi Betul. buku maksimal yang dapat dibeli adalah 6. Itu kalau tandanya kecil dari sama dengan. Kalau tandanya kecil dari 6, berarti maksimalnya hanya 5. hanya 5. Karena 6 ini tidak termasuk anggota himpunan. Ingat-ingat, pokoknya kalau kecil dari besar dari aja dia nggak masuk dalam himpunannya. Paham untuk salah satu soal ceritanya? Paham kok? Paham ya? Cobain ini, himpunan X-nya berapa? Boleh coba hitung. Sepuluh Kak. 10. Sande dapat 10, Jordan dapat berapa? Berarti ini Belum dapat. 8X. Belum dapat. Belum saja, Kak. Oke, 8X min 4, min 3 kali X berarti min 3X min 15 sama dengan 2X plus 11. 8X kurang 3X itu adalah 5X. 5X min 19 sama dengan 2X plus 11. Berarti X yang ke kiri, konstantanya ke kanan. Berarti 5X min 2X sama dengan 11 tambah 19. 11. Berarti kita akan dapat 3X sama dengan 30. 30. Sehingga X-nya sama dengan 30 per 3. X-nya sama dengan 10. Nice. Cobain ini. X lebih kecil dari negatif 6. Negatif 6. Ada tanda negatif ya? Iya. 5 min 2X lebih besar dari 17. Berarti min 2X besar dari 17 kurang 5. Maka min 2X besar dari 12 sehingga X kecil dari 12 per negatif 2. 2. Maka X-nya lebih kecil dari negatif 6. 6. Oke, aman? Sandi dan Jordan?
Aman, Kak. Oke, cobain ini. Delapan, Kak. Kebalik. Kebalik Kak Ditra nge-mute-nya malah nge-mute Sandi. Oke, sebuah taksi online mengenakan biaya awalnya 8.000, terus 3.500 per kilometer. Berarti persamaannya jadi 8.000 8.000 tambah ditambah 3.000. 3.500 X. Betul tidak? Jadi si Gitu. kilometernya dimisalkan sebagai X. Oke, terus ada uangnya 36.000. Betul tidak? Iya, Jarak maksimalnya pakai tandanya apa? lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil dari 36.000. 1.000. Berarti 3.500 X itu 36.000 dikurang 8.000. 1.000. 8.000. Berarti 3.500 X itu kecil dari 28.000. 28.000. Betul ya? X-nya berarti lebih kecil dari 28.000 dibagi Dibagi 3.500. 3.500. Berapa? 8. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Paham? Paham tidak teman-teman? Paham ya? Oke. Iya. Ini ada konteksnya nih. Jumlah uang sandi 15.000. Jumlah uang sandi dan 15.000 adalah 52.000. Berarti persamaan linearnya, karena di situ jumlah uang, berarti Jumlahkan. dijumlah. X ditambah 15.000, Sama itu dengan hasilnya adalah 52.000. 1.000. Berarti uang sandi berapa? Maka X-nya 52.000 52.000 kurang 15. kurang 15.000. Berapa? Eh 37 ya. 37. 37.000. Ini uang Andai. sandi. Si X-nya gitu ya. Kalau yang atas itu adalah ILSV-nya. Jun, sampai sini? Jun, Kak. Jun ya. Oke, Jordan, Jun? Iya, Kak. Jun. Oke, kita masuk ke praktis medium. Boleh silahkan dicoba dulu. Kita ada soal banyak, jadi tenang aja. Boleh cobain yang ini dulu. 6. 6. Jordan dapat nggak? Boleh coba dulu. Dapatnya sama nggak? Saja Kak, coba Kak. Hmm? Dibaca aja Kak. Oke, kita akan next. 7X min 5 sama dengan 3X plus 19. Berarti 7X min 3X sama dengan 19 tambah 5. 4X sama dengan 24. Berarti 24 per 4. Maka X-nya sama 6. dengan 6. 6. Oke, next. Ini KPK-nya berapa? 3 dan 6. 2. KPK-nya 6. adalah 6. 6. Oke, berarti kita kalikan dengan 6.
X min 2 per 3 ditambah 6 kali X plus 4 per 2. Kita bagi 2, ini 3. Berarti 2 kali X min 2 ditambah 3 kali X plus 4. 4. Sama, ini kalikan berapa? Kalikan 6 juga ya? Iya, Berarti ini 40. 42. 2X min 4 ditambah 3X plus 2 11. 12. 42. 2X tambah 3X, 5X. 5X. Min 4 tambah 12, positif 8. 8. Berarti 5X sama dengan 42 dikurang 8. 8. Berarti 5X berapa? 34. 34 Ya, berarti X-nya sama dengan 34 per 5. per 5. 6,8. Oke, sampai sini masih Jun? Jun, Kak. Jun ya. Oke, masuk ke PTLSP dengan koefisien negatif. Ini berarti 11 dikurang 4X besar dari 27. Pindah ruas si 11. 11-nya dengan dikurangkan. Berarti min 4X lebih besar dari 16. 16. Oke, X berarti lebih kecil dari 16 per negatif 4. Negatif. Maka X-nya lebih kecil dari negatif Negatif 4. 4. Berarti kalau dibentuk himpunan penyelesaian atau HP, itu berarti negatif tak hingga sampai dengan negatif 4. 4. Atau bentuk intervalnya menjadi dari negatif 4-nya Penuh. penuh kan ya? Arahnya ke sebelah Ke sebelah kiri. kiri. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas. Oke, kalau yang ini ada pertidaksamaan majemuk, berarti perlakuannya harus ketiga Terus. ruas. Boleh cobain dengan cara seperti tadi. Lakukan penjombloan pada 2X plus 1 biar dia jadi X aja dengan langkah contoh yang tadi. Sudah dapat, Sande? Sudah, Kak. Ya kan? Sudah dapat? Hmm? Belum kak. Gimana? Dapat? Aman Belum nggak? kak, belum. Belum. Boleh cobain dulu ya. Bahas aja kak. Bahas aja kak. Tapi beneran paham nggak, Jordan? Sedikit bingung kak. Masih sedikit bingung. Tapi tadi sempat nyoba-nyobain nggak? Nyoret-nyoret gitu. Dikit. Soalnya kalau nggak nyobain nanti ini makin, takutnya khawatirnya makin ini. Jadi Oke, sempat coba nyari dikit kak. awalnya bagaimana? Kalau kita pengen hilangkan ini, caranya berarti ketiga ruas harus diapakan? Apa kak? Biar dia X-nya jomblo, langkah awal harus diapakan? Dibedain. Apa sih namanya? Hah? Dinegatifkan Satu. Satu.
Berarti kan negatif 5, negatif 1. Satu. 1 kecil dari 2x plus 1 kurang Kurang 1. satu. 1. Kecil dari 13 dikurang 1. Satu. Aman nggak sampai sini? Kak. Coba selesaikan. Hasilnya berapa? Min 5 min 1. Berapa? Min Min 6. 6. Kecil dari ini habis kan? Berarti Iya. 2 X. x. Kecil dari 13 kurang 1 berapa? 12. 12. Nah, setelah itu kita harus jumlahkan si 2-nya, betul tidak? Iya. Dengan cara dibagi Dibagi 2. 2. Berarti min 6 per 2 kecil dari 2x per 2. Kecil dari 12 per 2. Oke, selesaikan. Min 6 bagi 2 berapa? Min 3. Kecil 3. dari 2x bagi 2 itu adalah X. x. 12 bagi 2 berapa? 6. Nah, 6. 6. Berarti kita dapatkan intervalnya x Iya. lebih besar dari sama dengan min 3 sampai dengan 6. 6. Berarti bentuk himpunan penyelesaiannya bagaimana? Ini kan tandanya kecil dari sama dengan. Berarti kurung si siko. Min 3 sampai dengan 6. Tandanya kecil dari berarti kurungnya kurung Biasa. biasa. Kalau dibentuk dalam interval berarti gimana? Kita tuliskan min 3-nya dulu dan positif 6. 6. Yang positif 6-nya bulat kosong, yang Min minus 3-nya 3-nya adalah bulat penuh. penuh. Kita tarik, kita temukan daerahnya. Maka ini jadi daerah himpunan solusi. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Aman? Beneran? Aman, Kak. Oke. Sebuah paket belajar memiliki biaya pendaftaran 25.000. Biaya per modulnya adalah 18.000. Berarti seperti biasa, X-nya itu adalah modul. Berarti kita akan mendapatkan persamaannya itu adalah 25.000 ditambah 18.000 X. X. Anggaran maksimal 151.000. Berarti kalau Kecil. maksimal tandanya apa? Lebih kecil. Lebih ke Kecil. kecil. Ada boleh sama dengannya nggak? Kalau maksimal, Tidak. ayo. Boleh atau enggak? Dari persamaannya yang diperoleh kayak gimana? Kalau Boleh. dia yes, jadi jawabannya adalah Boleh. boleh. Karena dia kontekstualnya itu anggaran. Yang penting nggak Melebihi. melebihi. Makanya pakainya tandanya kurang dari sama dengan 151.000. Ribu. Berarti 18.000 X itu lebih kecil dari 151.000 dikurang 25.000. 25.000. Berapa? 125.000. 20. 126. Enggak sih? 126.000 enggak sih? Ya enggak? Iya. 151, betul kan? Oh iya, iya. Berarti X-nya lebih kecil dari 126.000 dibagi 18.000. 18.000. Berarti X-nya lebih kecil dari, kayaknya bisa nih, 18 kali berapa yang hasilnya 126. 5 lebih 6, 7 kali 8. 7 ya? Iya. 7 kan ya? Berarti ini dapat 7 gitu. Jadi maksimal 7 modul. 7 Modul. modul gitu. Aman? Aman, Kak. Oke. Sini ada geometri dan PLSP. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 2x plus 3 cm. Dan lebarnya itu adalah x min 1 cm. Meter. Teman-teman ingat rumus keliling persegi panjang apa? Ingat, Kak. Apa? 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang tambah lebar. Lebar. Berarti tinggal diisikan saja. Kelilingnya adalah 52. Berarti 52 sama dengan 2 panjangnya
2x tambah Tambah 3 3 ditambah x min 1. min 1. Min 1. Gitu kan ya? Ya, berarti 52 sama dengan 2 dikali 2x 3 tambah x, 3x, 3 kurang 1 plus 2 plus 2. per 2. Berarti 52 sama dengan 6x 6x tambah tambah 4. 4. Selesaikan x-nya. 6x 6x sama sama dengan dengan 52 dikurang 4. 4. Berarti x-nya sama dengan 48 per 6. 6. Berapa? X-nya berapa? 8. Maka x-nya ada 8. 8. Dapat nih x-nya 8. Berarti panjangnya berapa? 2 kali 2x 8 tambah tambah 3. 3. 9. 19. Lebarnya berarti berapa? 8 kurang Kurang 1. 7. sama dengan 7. Jelas tidak sampai sini? Jelas, Kak. Aman? Aman. Paham? Paham. Paham ya? Oke. Ini nggak usah deh. Coba ini. Nilai K yang memenuhinya berapa? Dua puluh. 55. 5. K-nya Iya. ya, yang 5. Berarti tadi 20 itu apanya? Enggak, itu belum dibagi. Belum. Oke. Bentar, Kak Ditra lagi ngambil soal. Tunggu ya. Iya, Kak. Bukan. Bentar ya. Oh iya, benar. Oke, dapatnya berapa tadi Sandi dan Jordan? Jordan dapat nggak untuk yang soal ini? Enggak, K-nya adalah 5. 5, gitu ya. Jadi tetap kita selesaikan seperti biasa gitu ya. Kita substitusikan dulu nilai X-nya. Berarti K dikurang 2 kalikan 4 tambah 5 sama dengan 17. 11. Berarti kita akan mendapatkan 4K min 8 8 ditambah tambah 5 5. sama dengan 17. 17. Berarti 4K sama dengan, ini negatif 17 3. 17 tambah tambah 3. 3. Berarti 4K sama dengan 20, sehingga K-nya sama dengan 20 per 4. 5. K-nya sama dengan 5. 5. Oke. Kalau ini, boleh cobain lagi. udah bingung nggak kayak yang soal sebelumnya, Kak? Oh, masih bingung ini? Iya. Oke. Caranya, cukup substitusikan X-nya sama dengan 4 ke sini. Oke? Berarti kita Iya. akan mendapatkan persamaannya K min 2. X-nya berganti jadi 4. Betul? 4. Iya. Tambah 5 sama dengan 17. Lalu ada apa di sini? Ada sifat distribusi. 4-nya kalikan ke K, 4-nya juga kalikan ke negatif 2. Aman tidak? Aman? Berapa? 4 kali K? 4, Kak. 4K. 4 kali negatif 2? Berarti 8. Negatif 8. Plus 5-nya tetap, 17-nya tetap. Tetap. Oke, min 8 tambah 5 berapa? Negatif 3.
3. Negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. 3. Berarti 4K sama dengan 17 tambah 3. 17 tambah 3 adalah 10. 20. Maka K sama dengan 20 per 4. 4. Berapa? 5. 5. Sekarang sudah Cun? Cun, Kak. Sudah aman? Aman, Kak. Aman. Boleh cobain yang ini. Dengan syarat cari KPK 3 dan 2. 2. Berapa KPK 3 dan 2? 6. 6. Boleh dicobain? Dapat tidak? Dapat, Kak. Berapa? X lebih kecil dari 1. X-nya lebih kecil dari 1. 1. Ya, Cande dapat, Jordan dapat nggak? Belum, Kak. Belum. Tapi lagi coba. Iya. Coba selesai. Nanti hasilnya sama atau enggak? Belum. Dibahas aja, Kak. Saya agak bingung nih namanya. Oke. Di sini KPK-nya pakai 6. 6. Berarti kalau KPK-nya 6 harus dikalikan kedua ruas dengan 6. 6. 6. Berarti 6 dikalikan 5 min 2X per 3. 3. Lebih besar dari 6 kali X tambah 1 per 2. 2. Tadi kalau sudah seperti ini kita bagikan ya. Berarti Iya. akan sisa 2 dan 3. 3. Berarti 2 kali 5 min 2X lebih besar dari 3 kali X plus 1. Berarti tinggal kita distribusikan kan? Betul tidak? Iya. 2 kali 5, 10. 2 kali min 2 adalah min 4. 4X lebih besar dari 3X plus 3.
plus 3. Berarti 3x-nya bisa kita buang ke kiri. Min 4x min 3x besar dari 3 min 10. 10. Berarti kita akan memperoleh negatif 7x lebih besar dari negatif 7. 7. Karena kita bagi dengan negatif, berarti tandanya Berubah. berubah. Min 7x lebih besar dari min 7, maka x lebih kecil dari min 7 per min Min 7. 7. Sehingga x-nya lebih kecil dari 1. 1. Sampai sini jelas? Jelas, Kak? Jelas ya. Oke. Di sini ada nilai x yang mungkin dan hitung jumlah semua nilai tersebut. Pakai cara kayak tadi kan ya? Betul tidak? Iya. Berarti min 3 kecil dari 2x tambah 1 kecil dari 11. 11. Berarti kita harus negatifkan 1. Berarti min 3 min 1 kecil dari 2x plus 1 min 1. Kurang dari 11 dikurang 1. Cun dulu tidak sampai tahap ini? Enggak. Cun ya, berarti ini dapat min 4 kecil dari ini habis sisa 2x aja kecil dari 10. Baru kedua ruas kita bagi 2. Berarti min 4 per 2 kecil dari 2 kecil dari 10 per 2. Berarti dapat berapa? Min 4 bagi 2. Min 4 bagi 2. Min 2. 2. Kecil dari x kecil dari 5. 5. Berarti semua kemungkinannya ada di interval ini. Dengan himpunan penyelesaiannya adalah min 2 kurung biasa, 5-nya kurung siku. Atau kalau kita bentuknya jadi di sini bulat kosong, min 2, dan di sininya bulat penuh. Maka himpunan penyelesaian yang mungkin ada di dalam interval ini. Jelas tidak kalau sekarang? Sudah mulai lancar belum? Iya, kalau udah. Oke, kita coba satu lagi ya. Ini. Nilai mutlak. Nilai mutlak itu bisa bernilai positif 2ax tambah b. Ax tambah b akan positif ketika x-nya besar dari 0. Bisa juga jadi min ax tambah b ketika x-nya kecil dari 0. Ada dua kemungkinan kan? Betul tidak? Iya. Berarti kalau dua kemungkinan, ya udah. Berarti ini akan menjadi 2x min 5 lebih kecil dari 7. Kemungkinan yang keduanya adalah kecil dari negatif 7. Karena kalau ini positif, ya kemungkinan keduanya adalah negatif. Gitu ya. Udah kayak tadi berarti. Di sini akan menjadi 2x min 5 tambah 5. Kan supaya 5-nya habis kan? Berarti kita harus positifkan nih 5. Berarti min 7 plus 5 dan di sini 7 plus 5. Maka kita akan memperoleh min 2 kecil dari 2x kecil dari 12. Baru kita bagi dengan 2. Berarti kita akan mendapatkan min 2 per 2 kecil dari 2x per 2 kecil dari 12 per 2. Berarti kita akan mendapatkan min 1 kecil dari x kecil dari 6. Ya, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Paham sampai sini? Paham. Paham. Ada pertanyaan? Aman? Aman nggak? Aman. Oke. Seberapa paham bintang 1 sampai bintang 5? Nanti ini bisa dicobain ya. Soal yang nomor 6, collaborative thinking sama exit assessment-nya sebagai tugas di rumah. Sama tambahannya ini. Boleh dicobain dan dikerjakan gitu ya. Oke? Oke, Kak. Oke. Kita waktunya habis. Ada pertanyaan nggak, Jordan dan Sandi? Belum. Belum. Belum, Aman ya. Kak. Nanti Kak Ditra akan kirimkan worksheet seperti biasa. Itu boleh silahkan dikerjakan. Tapi kalau yang PR, exit, sama soal nomor 6 ini wajib gitu ya.
dicobain. Ya, Kak. Oke, bentar. Presensi, Kak. Apa namanya? Oh iya betul, presensi, betul-betul. Presensi yang di itu kan, Iya. Algonova. Boleh sambil presensi, Kak Ditra juga mau ngecek sesuatu dulu. Bilangan berpangkat, masih mau bahas nggak atau sudah paham semua? Udah, Kak. Teorema Pitagoras, gimana? Aman? Pan. Aman. Persamaan linear ini udah, relasi fungsi udah. Berarti kita besok mau masuk materi baru ke geometri atau masih bahas aljabar dulu? Atau dari Jordan ada request nggak materi aljabar yang belum paham? Karena kebetulan aljabar kita baik dari sisi Sande maupun Jordan sudah terbahas semua. Hanya yang belum itu adalah geometri dan statistikanya saja. Kira-kira bagaimana? Besok masih mau bahas yang berkaitan dengan aljabar atau kita drill soal terkait PTLSV dan PLSV ini dengan soal cerita yang lebih beragam atau ada requestan boleh? Yang PLSV ini aja Kak soalnya. Soal worksheetnya terkait PLSV ya, karena Kak Ditra punya sekitar 60 soal akan Kak Ditra kirimkan ke grup hari ini. Boleh dicobain malam hari ini kalau punya waktu luang, supaya besok kita bahas bersama teman-teman sudah punya jawaban. Tidak harus ke 60-nya dikerjakan, tapi setidaknya ada yang dicoba. Oke? Gimana? Sepakat tidak? Jadi kita penuhkan aljabar dulu di pekan ini. Oke? Ya, Kak. Iya Kak. Oke, nanti kita di pekan depan baru akan ganti fokusnya ke geometri. Kalau memang dari teman-teman seluruh materi aljabarnya sudah tidak ada yang ditanyakan. Tapi kalau masih ada request yang mau ditanyakan itu diperkenankan gitu ya. Cuman skema dari Kak Ditra, pekan depan itu sudah masuk ke geometri. Baik itu dari bangun datar maupun bangun ruang. Sesuai dari capaian pembelajaran masing-masing teman-teman. Oke? Oke Kak. Oke ya, itu saja mungkin yang bisa Kak Ditra sampaikan dari teman-teman tadi juga cukup. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menyudahi belajar, berdoa dimulai. Oke, tadi itu kita lupa berdoa nggak sih waktu di awal? Iya Kak. Ya udah nggak Iya, apa-apa, yang Kak. penting ditutupnya udah berdoa. Oke, ya udah Kak Ditra ucapkan terima kasih atas perhatiannya, belajar terus, semangat, jangan pernah lelah, karena kalian memang masih di tahap sekolah. Jadi, nikmatin prosesnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai bertemu di besok hari Minggu pukul yang sama. Oke? Bye-bye. Oke Kak.